Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat pagi, selamat pagi semuanya. Ya, seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi kita akan membahas 1 jam ke depan terkait masalah apa itu autoimun ya, penyakit autoimun. Dengan topik yang berbeda-beda setiap hari minggunya ya, setiap hari Rabu, dan nanti silakan join ya, silakan join, silakan bergabung, silakan mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan usulan ya. Apa yang mau dibahas untuk di kemudian hari ya, di Rabu-Rabu yang akan datang. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Internasional ya, para penyintas autoimun silakan bergabung, silakan join ya di acara Secangkir Kopi Hangat ini. Sudah hafal nih kalau yang penyintas autoimun. Untuk yang Sobat Muardi ya, Sobat Muardi di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Silakan bergabung di acara Secangkir Kopi Hangat ini. Dan untuk semuanya, untuk penyintas autoimun maupun Sobat Muardi sekalian, seperti yang lalu, ini saya nggak bosan-bosan akan menyampaikan, karena sekarang masih pandemi COVID-19 belum berakhir, tetap jalankan protokol kesehatan ya, 5M ya, tetap 5M. Memakai masker dengan benar, kemudian mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir kalau bisa ya. Terus menjaga jarak dengan sekitar, kemudian mengurangi mobilisasi kemanapun ya. Jadi kalau nggak perlu sekali, nggak emergensi, sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau sebisa mungkin, kalau nggak perlu ya jangan ke kerumunan seperti ke pasar, ke mal dan sebagainya. Kalau memang tidak emergensi pun, kalau misalnya datang keperluannya apa, langsung pulang aja ya, itu lebih bagus. Karena untuk apapun kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Ya, nanti kita bisa beraktivitas dengan baik, dengan seperti dulu lah ya. Jadi kita kangen ini kumpul bareng-bareng ya, olahraga juga ya, macam-macam lah pokoknya ya, intinya seperti itu. Dan untuk pada pagi hari ini di acara Secangkir Kopi Hangat ini kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa ya. Nanti sayang kalau Sobat Muardi maupun penyintas autoimun tidak datang nanti ya. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya, karena topik pagi hari ini sangat-sangat menarik. Berhubungan dengan, ya mohon maaf kan ada hubungan dengan pandemi COVID-19 juga, karena hubungannya kan masalah stresor ya. Ya mohon maaf, misalnya tidak ada masalah pekerjaan, masalah aktivitas segala macam yang kena imbas dari COVID-19, apalagi yang penyintas autoimun nanti ya. Saya yakin imbas pandemi COVID-19 ini sangat-sangat terasa sekali ya. Banyak yang kasus yang percobaan bunuh diri sampai seperti itu juga ya. Karena memang sangat-sangat dirasakan oleh kita semuanya ya. Oke, nanti 1 jam ke depan kita akan menghadirkan narasumber kita. Ini sudah ada fotonya nih, beliaunya sangat punya kumis nih, tapi sayang nanti nggak bisa lihat kumisnya karena pakainya masker ya, jadi nggak apa-apa ini, karena apapun gangguan psikosomatis ini ya, dengan gangguan bipolar nih ya. Jadi bagaimana nih pada penyintas autoimun nanti ya. Nih beliau ini sangat jos, beliau pinter ya, kayaknya senang olahraga, sepedaan, sepak bola, memasak sih kayaknya enggak ya, atletis ya. Kita hadirkan ya Dr. Budi Hamiseno ya, spesialis kedokteran jiwa ya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, semangat pagi. Iya nih, Dr. Budi ini memang sangat selalu semangat ya. Jadi gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Sehat, luar biasa. Luar biasa, betul luar biasa sekali. Jadi secara udara, tapi udara luar nggak cerah. Kita lihat agak mendung nih. Tetap harus semangat. Iya, harus semangat. Jadi Sobat Muardi dan penyintas autoimun, jadi di studio ini sudah kita hadirkan ya narasumber yang sangat luar biasa nih. Beliau Dr. Budi Hamiseno. Dr. Budi, mungkin Sobat Muardi maupun penyintas autoimun kan belum kenal kan? Oh, iya. Bisa menyapa dulu Dr. Budi, silakan. Oke, baik, selamat pagi, semangat pagi ya, semangat pagi ya. Ketemu kita dalam acara hari ini yang luar biasa. Terima kasih ya. Semoga tetap semangat ya, tetap ikuti tadi anjuran-anjuran dari Dr. Agus Joko ya, yang terkait dengan pandemi ya. Silakan ya, kalau misalnya memang ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti terkait dengan gangguan psikosomatis, bipolar,
pada penyintas autoimun. Silakan ya. Ya, ini kita sapa dulu nih, Dok. Ini ada penyintas autoimun dari Alergi Imunologi Internasional dari Facebook maupun Instagram Alergi Imunologi Internasional ya. Ini ada beliau Dr. Budi Hamisono ya, spesialis kedokteran ya, jiwa ini psikiatri ya sebenarnya ya. Terus kemudian dari ini Sobat Muarti dari Facebook, YouTube maupun Instagram. Jadi setiap hari Rabu pagi kita ada 5 channel ya, Dr. Budi. Dan yang ini nanti yang ikut partisipasi biasanya mulai dari Aceh, Medan sampai dengan Papua ya, dengan juga dari luar negeri juga nanti ya. Ini sudah ada yang dari Mbak Lombok ya, selamat pagi sudah hadir. Dan juga ini nanti kalau kita nyapa nggak selesai cuma nyapa doang sampai selesai 2 jam. Dr. Budi, ini kan kita untuk masalah apalagi pandemik ya. Ini kan seorang penyintas autoimun itu tanpa pandemik pun, tanpa masalah pun kan tetap pasti ada gangguan ya dengan terkait dengan masalah kesehatannya ya, penyakitnya. Ini gimana Dr. Budi? Mungkin Dr. Budi bisa menyampaikan dulu ke Sobat Muarti maupun penyintas autoimun, sebenarnya gangguan psikosomatis bagaimana sih sama bipolar, seperti apa sih? Ya, ya. Jadi kalau misalkan terkait dengan ada penyintas autoimun ya tadi betul yang disampaikan oleh Dr. Agus Joko, tanpa pandemi pun ya mereka akan muncul masalah ya, dalam artian terkait dengan psikologisnya ya, dengan keluhan-keluhan yang harian dia, apalagi juga dari pasien itu sendiri, karena memang dari sifat yang kronis itu ya, jadi dia akan muncul keluhan-keluhan yang terkait dengan psikologisnya. Di sini kalau misalkan kita lihat judulnya terkait dengan gangguan psikosomatis dan bipolar ya, pada penyintas autoimun memang akan berpengaruh sekali ya pada penyintas autoimun, apalagi mungkin bipolar ya. Dari kalau bipolar sendiri justru mungkin nanti sebagai pencetus atau mungkin akan memperparah ya penyintas autoimunnya. Pada gangguan psikosomatis mungkin perlu diluruskan, karena kan kelihatannya kalau gangguan psikosomatis dengan penyintas autoimun itu diagnosis tersendiri ya. Kalau misalkan gangguan psikosomatis kan itu biasanya pasien mengeluh ya, atau klien mengeluh ya terkait dengan keluhan-keluhan fisik. Tetapi begitu dilakukan pemeriksaan ya tidak ada kelainan organiknya atau kelainan fisiknya, karena itu memang karena faktor psikologisnya ya. Beda kalau misalkan pada penyintas autoimun, karena memang sudah ada istilahnya terkait dengan pemeriksaannya dan itu nyata ya, dia penyintas sebagai penyintas autoimun. Juga begitu juga pada bipolar, mungkin bipolar ya yang akan berpengaruh pada penyintas autoimunnya. Sebentar ini kok suaranya kurang jelas, ada yang kurang jelas dari mana Mas Reza, Mbak dari Wani, ini suaranya kecil kurang jelas ya. Jadi gini, Dr. Budi, mungkin untuk yang Sobat Muarti maupun penyintas autoimun mungkin belum jelas apakah sebenarnya sih psikosomatis itu apa sih kan gitu, sama bipolar apa sih kan, taunya kan polar express atau bipolar tripolar. Baik ya, jadi untuk gangguan psikosomatis sendiri, jadi memang yang tadi yang disampaikan di awal ya, ciri utamanya biasanya pasien mengeluh adanya gangguan fisik atau keluhan fisik ya. Dia akan selalu datang pada beberapa dokter untuk memeriksakan ya, keluhannya berulang sifatnya ya, keluhannya berulang sifatnya. Di dalam pedoman penanggulangan dan diagnosis itu jiwa ya Indonesia itu atau PPDGJ itu kan untuk gangguan psikotis sendiri sebenarnya di situ nggak tercantum ya. Di situ ada yang namanya gangguan somatoform, Dok. Ya, gangguan somatoform. Jadi itu ada beberapa macam terkait dengan somatisasi ya, terus gangguan hipokondrik ya. Jadi memang dia hanya keluhan fisik, tetapi begitu dilakukan pemeriksaan tidak didapatkan adanya istilahnya penyakit ya. Jadi begitu juga untuk beda dengan gangguan bipolar ya, karena gangguan bipolar biasanya itu di sini terjadi sifatnya episodik ya. Jadi sekurang-kurangnya 2 episode di mana ditandai dengan adanya gejala-gejala manik ya, hipomanik ya, termasuk depresi dan campuran. Biasanya juga pada bipolar itu sifatnya rekuren atau kambuh-kambuhan ya. Dan biasanya juga pada pasien-pasien bipolar itu dia ini
seumur hidup gitu. Seumur hidup dia? Seumur hidup. Jadi di sini mungkin yang lebih spesifik mungkin untuk pada penyintas autoimun mungkin terkait dengan bipolarnya. Tapi kalau misalkan gangguan psikosomatis biasanya sudah tersendiri, nggak ada mungkin nggak ada kaitannya kelihatan dengan penyintas autoimunnya, ya, atau mungkin di katakanlah untuk pada gangguan penyintas autoimun itu ada penyintas autoimun ditemukan gejala-gejala lain ya selain gangguan psikosomatis itu ya, itu bisa mungkin depresi atau ansietas, itu akan berpengaruh sekali ya, akan berpengaruh sekali. Jadi sebenarnya kalau yang dokter Budi kan mungkin biar tahu nih buat mahasiswa penyintas ini, kalau yang contoh nyata keluhan atau yang kita bisa ketahui, dia itu kena bipolar nih, itu gimana caranya tuh? Atau kena psikosomatik misalnya, kan kita sebagai orang awam, ya, betul. Bipolar gitu, atau bagaimana nih? Jadi kan kalau misalkan kita menghadapi pasien-pasien dengan bipolar, karena kan memang tergantung dia episodenya saat itu ya. Kalau misalkan pada saat episodenya manik atau hipomanik akan kelihatan sekali ya. Pasien mungkin lebih banyak berbicara ya. Gitu. Terus istilahnya kalau di dalam tanda dan gejala yang logore ya, jadi banyak bicara. Ikut jadi. Ya, beda ya. Terus tidak butuh waktu tidur, misalnya untuk waktu tidurnya dia walaupun dia nggak bisa tidur nggak tidur semalam, tapi pada saat pagi hari dia beraktivitas seperti biasa ya. Itu malah. Kemudian juga ada istilahnya percaya diri yang berlebihan atau grandiositas ya, dan banyak yang lain. Berarti nggak boleh ini ya. Percaya diri berlebihan itu bagus atau enggak kira-kira? Kalau terkait dengan boleh, nggak masalah, percaya itu perlu, percaya diri berlebihan itu perlu, tapi kalau misalkan sudah misalkan mengganggu, sudah dianggap mengganggu ya, sudah mengganggu harian ya, itu baru mungkin masuk dalam diagnosis bipolar. Itu jadi itu hati-hati ya, bipolar B itu kan 2 polar dari kutub betul ya. Kutub manakah itu? Kalau yang ini dok, ini kalau dalam keseharian itu kan mungkin dari dokter Budi kan keseharian tuh sering juga mendapatkan yang penyintas ataupun orang sobat madilah atau siapapun datang, yang kalau datang ke praktikannya dokter Budi yang di sini itu gimana? Itu banyak sekali kita dapatkan kondisi sekarang enggak dok, dengan adanya pandemi ini dibanding yang sebelum pandemi itu angkanya mohon maaf itu naik atau memang sama nih kira-kira? Terus terang kalau selama pandemi ini memang beda ya, dalam artian menurun untuk pasien yang terkait dengan penyintas autoimun yang datang untuk konsultasi ke bagian psikiatri. Beda mungkin sebelum pandemi, mungkin karena terkait dengan aturan protokol kesehatan ya. Karena sebenarnya kalau misalkan penyintas autoimun sendiri kalau bisa prinsipnya istilahnya terkait dengan ini ya, pola hidup sebenarnya ya. Sebenarnya kendalikan terkait dengan stresnya ya. Karena dari penyintas autoimun itu yang paling sering muncul gejala terkait dengan depresi atau ansietasnya gitu. Jadi hati-hati. Kalau ini kalau misalnya dia kan ini apakah karena dengan pandemik terus takut untuk kontrol jadinya terus kunjungannya menurun atau bagaimana menurut dokter Budi, yang kalau di daerah lain ataupun dari literatur kira-kira pandemik ini mempengaruhi seseorang atau khususnya penyintas ini tambah stres itu enggak kira-kira atau tambah jadi bipolar atau enggak? Ya, jadi itu bisa jadi sebagai trigger atau pencetus yang tadinya awalnya katakanlah bipolar misalkan ya. Kemudian karena dengan kondisi saat ini katakanlah pandemik, semua dibatasi, ada ketakutan untuk keluar, itu kan sebagai trigger atau pemicu ya munculnya bipolarnya akhirnya keluar. Makanya tambah stres. Karena stresnya itu ya. Dok, ini menarik sekali nih. Sekarang bipolar itu sebenarnya pada orang normal ada enggak? Pada orang normal, karena kan tadi dokter Budi sudah menyampaikan kalau berlebihan. Jangan-jangan sampai bipolar ini. Yang prinsip kalau misalkan kita mendiagnosis suatu penyakit atau gangguan bipolar itu jadi ada nggak aktivitas harinya terganggu, gitu aja ya. Kalau misalkan dia nggak terganggu ya
ya bukan karena bipolar. Kalau misalnya percaya diri perlu itu. Kalau percaya diri kita melakukan sesuatu harus percaya diri, tapi intinya kan tidak sampai mengganggu aktivitas hariannya itu ya, istilahnya pekerjaannya juga nggak terganggu ya kan, mungkin dari hubungan katakanlah terkait dengan interpersonal juga nggak terganggu, dengan lingkungan keluarga juga terganggu. Pada pasien-pasien bipolar memang terutama yang manik akan kelihatan sekali ya, dari kita sendiri ya, atau mungkin dari orang lain akan melihat bahwa pasien itu memang ada gangguan di jiwanya. Kalau ini kelainan kayak psikosomatis bipolar ini sebenarnya ini penyakit keturunan atau enggak, Dok? Ini kan biasanya pasien gini, wah ini biasanya kalau seperti ini berarti orang tuanya atau kakek nenek, mohon maaf misalnya, berarti ada sesuatu yang mengalami dalam tanda kutip gangguan jiwa, ya kan? Nah, apakah seperti itu? Ini menurun enggak kira-kira nih? Kalau dari beberapa literatur memang ada kemungkinan ya gen atau diturunkan ya. Tetapi kan sama aja istilahnya diistilahkan dengan DM misalkan atau hipertensi misalkan ya. Dia juga begitu kan. Dia ada gen untuk suatu saat muncul kalau misalnya pemicunya muncul, jadi akhirnya kena begitu juga pada pasien-pasien dengan bipolar misalkan atau psikosomatis sama seperti itu. Jadi kalau kita telusuri, kalau misalkan dari gen katakanlah keturunan berapa ya muncul adanya, oh ini kelainan bipolar, itu potensi terjadinya bipolar pada yang bersangkutan lebih besar. Lebih besar ya. Itu Oh ya, ini untuk yang Purwanti Immute atau yang Sobat Muardi yang lainnya yang join ya Instagram. Ada sesi tanya jawab nggak, Dok? Nanti ini sekarang aja langsung tanya jawab, nggak apa-apa, silakan. Jadi nggak usah menunggu nanti ya, Mbak Purwanti Immute. Silakan Sobat Muardi penyintas autoimun, silakan nanti join sekaligus memberikan pertanyaan atau kan keinginan meminta konfirmasi lah, kalau tanya sih enggak ya. Silakan, nggak apa-apa ya. Kalau ini kalau dari Utami ya, dari Utami Lesari Anindita ini ya tidak apa-apa lah, ini berbeda kontak tapi kan masih hubungannya dengan autoimun sebenarnya. Dok, hasil anak IF apa itu? 1. Artinya apa ya? Apa? Anak IF 1. Jadi anak IF itu sebenarnya ini kurang nih ketiknya Mbak Utami ya. Jadi anak IF itu maksudnya adalah 1 banding berapa? 1 per berapa? Jadi 1 per berapa? Jadi dianggap dia positif itu kalau di atas 1 banding 80 ya, pengenceran 80. Jadi kalau 1 banding 100 ke atas itu sudah positif hasilnya ya. Positif artinya adalah dia itu untuk screening autoimun dia memang positif untuk screening saja, tapi kita nanti setelah tahu anaknya bisa positif, berarti kita harus dicek lagi. Namanya ada salah satunya anaprofil. Anaprofil itu untuk mengetahui termasuk autoimun jenis yang mana, tetapi hanya 15 saja. Padahal ada 157 jenis autoimun yang ada sampai sekarang, sehingga memang punya penanda sendiri-sendiri. Setidaknya anak IF itu untuk screening ya, screening awal ada autoimun atau tidak. Jadi gitu ya. Ini 1, nggak ada, ini kurang nih, 1 banding 10 atau 1 banding 100 ya. Nah ini Aldi yang nanya ini, Dok maaf mau nanya nih, bagaimana mengurangi stres ini atau overthinking untuk penyintas autoimun. Nah nih gimana nih, stres, overthinking juga nih ya. Jadi beliau ini seorang penyintas autoimun ini. Jadi pertanyaan bagus dari siapa? Aldi Niranda. Jadi memang yang jelas yang perlu dilakukan pertama kali bahwa kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kalau misalkan sebagai penyintas autoimun itu memang kalau muncul stres ya, atau katakanlah ada faktor psikologis yang mengganggu pada dirinya, dia justru malah akan mengganggu juga keluhan-keluhan fisiknya yang terkait dengan pada penyintas autoimunnya. Jadi harus hati-hati betul. Jadi kalau menyadari sepenuhnya, yang jelas untuk kasus-kasus pada penyintas autoimun untuk menghindari stres ya, kita harus bisa betul mengolah stres dengan betul ya. Karena kalau misalkan stres itu muncul, justru akan
memperparah atau mungkin ya pada penyintas autoimunnya. Jadi harus hati-hati betul, menyadari sepenuhnya. Yang penting itu ya, karena tidak hanya Mbak, mungkin banyak ya pasien yang lain, banyak pasien yang lain ya. Siapa sih ya kalau misalkan didiagnosis sebagai penyintas autoimun nggak stres ya. Jadi memang menyadari sepenuhnya dulu ya, karena juga ada beberapa obat memang dok ya, kalau nggak salah ya, itu ada beberapa obat yang terkait dengan imunosupresan kalau nggak salah, itu juga kadang mencetuskan mencetuskan bisa stres, bisa halusinasi, gitu. Nah, seperti itu. Ini ada nih Mbak, baca aja nggak usah nih, Mira Risandini. Ini temannya Mbak, Dokter Putih nih. Siapa itu? Mira. Halo. Apa kabar nih? Ini nggak keringat dingin, sini ada AC-nya kok, nggak keringat dingin lah. Kurang santai mungkin ya. Oke. Ini dari gitu ya Mbak Aldini Renda. Jadi memang stres tetap, bagaimana sudah sampaikan Dokter Budi, kita tetap kelola ya. Tapi apapun tetap manusia itu tetap butuh stresor ya. Betul. Stresor, tapi stresor jangan tinggi, karena memang kalau kita tidak dikena stres, tidak pernah maju ini kita, ya kan? Iya menurut saya. Iya, stres yang baik ya harus dikelola, harus dikelola yang bagus ya. Ini dari Mbak Fairul dari Singapura ya, ya. Mbak Fairul, gimana nih Dok? Gimana cara mencegah agar kita tidak kena psikosomatis dan bipolar? Nah ini pertanyaan ini. Beliau ini seorang penyintas SLE lupus nih, ya. Ini berarti terkait dengan ini ya, penyintas autoimun ya. Autoimun. Ini beliau ini kan penyintas semua nih, penyintas ya. Jadi yang seperti awal tadi saya sampaikan ya, karena kan memang terkait dengan penyintas autoimun, bipolar ya, terus kemudian juga psikosomatis. Tadi di awal saya sudah menyampaikan sebenarnya ya, kalau untuk psikosomatis sebenarnya tidak begitu ya. Cuma kan nanti mungkin terkait dengan gangguan jiwa yang lain ya, mungkin depresi atau lebih cemas ya. Terus juga bipolar ya, itu juga masih bisa ya pengaruh terhadap para penyintas autoimunnya. Jadi kalau misalkan mencegah ya, tadi jadi dari awal saya sudah bilang ya, sudah saya sampaikan ya, kelola stres dengan baik ya. Kalau misalkan tidak ingin terkena dengan psikomotor, psikosomatis dan bipolar ya, kelola stres dengan baik ya, pahami betul ya hal-hal yang sifatnya bisa mengarah atau mencetuskan ke arah psikosomatis maupun bipolar. Karena kan memang pada penyintas autoimun memang banyak faktor yang memang bisa mengarah ke arah baik itu bipolar maupun cemas maupun depresi. Jadi harus hati-hati betul ya, dipahami betul ya. Gitu. Jadi yang penting nanti silahkan kontrol ya Pak Fairul ya. Jadi kontrol nanti ketemu dokter psikiatri. Poli jiwa nggak apa-apa ya. Kan kita... Tapi beliau di Singapura. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita undang di sana nggak apa, sama Dokter Agus Joko ya. Kita datang ke sana, nanti kita diskusi terkait dengan pandemi COVID itu belum selesai, naik di-swab males. Ya gitu Mbak Fairul ya. Jadi untuk sobat Muati dan penyintas autoimun sekalian, kelola stres dengan baik, karena stres tetap apapun tadi sudah sampaikan Dokter Budi, tetap ada, tetap wajib dikelola dengan baik, dan itu malah bisa membuat kita jadi lebih tabah, lebih disiplin ya, lebih kuat ya kan Dokter Budi ya. Jadi itu ya Mbak Fairul. Ini dari Aji 6622 ya. Selamat pagi Dok. Saya pasien Dokter Agus dari Kediri. Oh ya, selamat pagi ya. Penyintas autoimun jenis SLE dan psoriasis ya. Tanya Dok, sudah 2 hari ini saya flu dan pilek, apakah ini? Konsumsi. Saya konsumsi obat flu seperti Neosep dan vitamin C 1000 mili. Ya oke. Boleh, yang jelas nomor 1 adalah obatnya yang rutin untuk yang autoimun tetap dilanjut ya, nomor 1 itu. Yang kedua kali istirahat yang cukup ya, minum ya, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Kemudian hindari kena udara dingin ataupun kehujanan, kena angin ya, AC jangan terlalu lama banyak di dalam ruang ber-AC. Kemudian kalau memang dengan itu belum bisa diminum obat-obat flu ya sebaiknya, tapi tetap kontrol ya, ini kan nyebut merek ya, jadi silahkan kontrol ke dokter nanti biar diberikan obat yang sesuai untuk yang flu. Kalau vitamin C boleh, tetapi tidak untuk jangka panjang ya. Ini boleh selama kondisi memang tidak bagus ini ya. Jadi gitu ya Mas Aji ya.
Terus dari ini Mira Purisian malah tanya ini. Halo, Pak Budi ini tanya nih, kebanyakan pasien dermatologi apalagi yang autoimun dan apa nih? Dan recalcitrant kan terkait dengan psikis. Bagaimana cara meyakinkan agar mereka mau dikonsulkan ke SPKJ? Karena stigma takut dianggap gila kalau kayak. Iya ini benar. Jadi mohon maaf ya, ini memang benar. Pasien-pasien kita sendiri ngerasa, saudara kita juga kalau konsultasi ke psikiatri, dok enggak mau, nanti saya dikira gila, itu mesti itu. Itu gimana nih? Gimana? Ya, jadi ini sudah stigma ya. Jadi memang terkait dengan apa? Kalau kontrol dianggap kalau kontrol ke psikiater atau ke ahli jiwa dianggap gila ya. Padahal kelihatannya hampir mungkin 80% atau lebih ya. Jadi pasien-pasien dengan kelainan organik ya biasanya ada mesti muncul gangguan psikologis yang nggak mungkin nggak ya, karena faktor organiknya ya. Jadi kalau misalkan ya, karena kan terkait dengan arahan atau misalkan pasien dipastikan dulu, dalam artian diyakinkan ke pasien ya, karena kan mau sembuh nggak, karena kan terkait ya, karena dari apalagi tadi ada kelainan kulit misalkan ya, ada kelainan kulit, jadi pada pasien harus betul-betul meyakinkan bagaimana agar pasien tersebut bisa mau datang ke psikiater, karena kan apapun istilahnya keluhan-keluhan yang muncul ya, kalau justru malah pada pasien-pasien yang dengan kelainan dermatologis misalkan itu juga bagian dari autoimun juga ya. Jadi akan kalau misalkan dibantu dengan penanganan dari psikiatri biasanya akan banyak membantu ya, karena kan dari obat itu sendiri, dari sakitnya sendiri juga sudah bisa menimbulkan depresi atau menimbulkan cemas atau menimbulkan stres ya. Jadi yang memang bisa menangani atau bisa katakanlah melakukan pemeriksaan ya bagian psikiatri ya. Jadi kita harus meyakinkan pada pasien tersebut ya bahwa ini memang harus ada kerjasama dengan bagian psikiatri. Jadi kalau misalkan Anda pengen ada perbaikan, ada istilahnya sembuh ya, harus ke bagian psikiatri gitu. Nah ya, ini memang stigma ini memang sangat ini saya kecil kok. Betul. Saya kecil itu namanya dulu ada istilahnya, maaf, ada Mangun Jayan ya waktu kecil ya, di Solo kan ada rumah sakit Mangun Jayan. Itu kalau ada di Mangun Jayan kan ngono seperti kabeh itu. Saya takut semua karena rumah sakit Mangun Jayan ada rumah sakit jiwa. Zaman saya kecil dulu di tahun 80-an di Solo kan ada. Itu asal kata-kata Mangun Jayan, wah sudah. Berarti orang gila. Padahal kan nggak semua gila kan ya. Betul. Orang gangguan tadi cemas, depresi itu ya ke psikiatri. Ya. Harusnya ke psikiatri dan memang ini kok dokter ya. Iya. Itu terkait dengan stigma. Jadi mohon dibantu ya pada teman-teman sejawat yang lain ya, harus menyadari sepenuhnya. Karena yang namanya pengobatan kalau katakanlah komprehensif ya, jadi itu bisa membantu, lebih baik bisa ada perbaikan ya. Jadi itu memang ya. Jadi mohon kalau nanti yang teman sahabat ya, ini yang lihat ini dari yang ini banyak juga nanti dari puskesmas, dari rumah sakit sekitar kita banyak melihat ini ya. Jadi mohon saya minta kita ya pokoknya yang di psikiatri itu tidak hanya orang gila ya. Jadi memang mengalami gangguan ya, tekanan batin, tekanan berat, ada masalah berat kan tetap butuh pencerahan ataupun butuh solusi lah, itu ke bagian psikiatri ya. Jadi tidak hanya stigma psikiatri itu untuk orang gila, enggak ya. Jadi orang yang mengalami butuh solusi ya, butuh gambaran bagaimana caranya biar ini jiwanya itu jadi terbuka lah, yang buka wawasan. Jadi itu ya. Begitu ya Mbak Mira Rosandini ya. Pak di bawahnya Mbak oh ya. Ini dari Nyoman tadi apa? Nyoman Sutriani ya dari Bali ini ya. Ya dok, gimana mengatasi mood yang masih suka naik turun? Saya udah hapus ini penyintas autoimun lupus ya. Ini seorang lupus. Terus ini moodnya kan naik turun ini. Gimana nih? Ya karena naik kadang turun. Ya naik jalannya naik turun. Jadi kalau terkait dengan mood yang naik turun itu ya, kalau misalkan di bagian psikiatri kan ada obat yang namanya mood stabilizer ya. Jadi mungkin bisa ya salah satu kalau memang
katakanlah dia mengarah ke bipolar, mungkin bisa diberikan obat ya, seperti apa, asam valproat ya, atau mungkin lithium juga bisa ya. Jadi itu untuk mengurangi atau apa namanya, mengatasi terkait dengan mood yang fluktuatif atau mood yang naik turun ya, itu bisa ya. Jadi bisa dengan pengobatan. Kalau yang cara paling gampang, Dokter Budi, kalau misalnya cara paling gampang yang dilakukan oleh si Mbak Nyoman tadi, ini gimana? Ini apa? Gimana? Kalau maksudnya untuk yang aktivitas harian tanpa obat dulu, kira-kira. Kalau tanpa obat dulu, sebenarnya kalau ini konsul langsung aja ya. Mungkin selama ini pernah datang nggak ke bagian psikiatri? Sudah takut dulu. Nggak apa-apa. Sudah antri di depan dokter psikiatri aja. Ada orang takut udah dilihat dari, oh ini mau gila kan, semangat gitu berarti. Konsultasikan aja ke bagian psikiatri ya. Kalau di Nyoman itu dari Bali ya. Itu bisa kok ya. Jadi nanti ada terkait dengan apa namanya. Kalau misalnya nggak dengan obat ya, bisa ya dengan psikoterapi misalkan bisa. Jadi ibaratnya kita bisa merubah apa terapi perilaku ya. Jadi nanti akan dipraktekkan ya sama dokternya, dikasih tahu bagaimana cara mengatasi terkait dengan mood yang fluktuatif itu. Gitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi apapun Nyoman ya, Mbak Nyoman ya, Nyoman Striani ya. Silakan nanti kontrol ya, datang ke dokter psikiatri, dokter SPKJ ya, psikiatri ya, di tempat lah di rumah sakit. Jadi nanti bisa konsultasi ya, bisa mendapatkan arahan, masukan dan sebagainya. Jadi mohon maaf, tidak hanya orang gila, enggak. Jadi memang orang yang butuh pengelolaan psikisnya ya, jiwanya ya, dikelola dengan baik. Bagaimana itu nanti biar mendapatkan tambahan dari dokter psikiatri ya. Enggak apa-apa, hilangkan stigma orang gila, enggak ya. Ini dari Mbak Niken Flarasati ya. Dok, saya penyintas autoimun nih. 7 November 17 ya. Saya kena COVID dan dirawat di ruang ISO, Rumah Sakit Isman. Isoman ya. Oh, Isoman ya. 17 Desember sampai 1 Desember. 17 sampai 1 Desember Isman. Balik nih. Desember. Periode Isman itu saya kok jadi sering emosi ya, Dok, dan sampai saat ini kadang masih muda. Mana masih muda, tersulut emosinya. Februari, Maret 3 kali dirawat karena autoimunnya, Dok. Tapi ya itu. Oh, jadi gini, ini beliau ini Mbak Niken ini penyintas autoimun kan, dan kebetulan kena COVID. Selama isoman dia tuh gampang emosian ini. Mungkin yang penting apa, banting-banting pintu, banting emosi, saya nggak tahu. Dan ini berat sekali emosi nih. Ini gimana ini harus dilakukan untuk mengurangi emosi ini? Ya. Jadi kan kalau ya siapa sih ya, apalagi bagi penyintas autoimun. Jadi begitu didiagnosis terkena COVID, mesti kan akan muncul apa perasaan-perasaan emosi ya. Jadi mungkin tidak bisa menerima ya. Jadi banyak hal ya yang nanti mempengaruhi psikologisnya. Apalagi dari penyintas autoimun sendiri ya akan mudah sekali terpengaruh. Jadi memang harus disadari penuhnya ya terkait dengan kelainan-kelainan yang muncul itu masih ada hubungannya dengan penyintas autoimunnya itu. Jadi kalau misalkan memang merasa terganggu, ya sebaiknya memang harus dikonsulkan ke psikiater ya terkait dengan penanganan yang lanjutannya. Itu harus ya. Jadi kalau misalkan untuk langkah awal, misalkan memang sebelum dilakukan katakanlah konsultasi ke bagian psikiatri ya, bisa dia dengan melakukan tadi mungkin relaksasi, bisa ya, dengan melakukan relaksasi ya. Jadi banyak hal sebenarnya ya, selain dengan pengobatan obat oral atau terapi farmakologis ya, yang non farmakologis juga bisa dilakukan. Jadi mungkin kalau misalnya ini yang Mbak Niken atau Bu Niken itu bisa ya untuk mengurangi emosi ya, jadi bisa melakukan relaksasi di katakanlah di isomanya itu ya. Oh iya. Jadi memang ini berat sekali ya dari Mbak Niken karena mohon maaf kan, Mbak Niken sudah seorang penyintas autoimun. Betul. Terus kemudian dapat COVID, otomatis ya berat sekali ya. Jadi sebagai penyintas autoimun sudah berat nih, apalagi ditambahi dengan harus isoman di dalam ruangan sendirian.
Wong nggak usah seperti itu aja. Wong kurang sehat pun aja stres ya wajar lah. Iya. Ini mohon maaf mungkin yang di studio ini ya juga ada yang di isoman, pernah di isoman ya. Jadi bagaimana nanti pengalaman beliau-beliau ini bisa juga ya. Jadi bagaimana isoman ya. Tapi enggak juga yang di studio ini ada yang isoman malah ditambah gemuk ya. Saya nggak tahu ini gimana nih. Tambah muda. Tambah muda, tambah gemuk, tambah makan ya. Jadi silakan nanti bertanya ya, kontrol ke dokter psikiatri ya. Bisa, itu aja lah nanti biar konsultasi. Jadi hilang stigma itu ya, tetap datang ya. Harus dicoba, harus dicoba. Kan kepengen sembuh dan ada perbaikan ya. Tetap harus ya. Enggak yang harus datang ini ada ini siapa itu? Lupa sama wah. Saya ya coba ditanyakan Mas Reza. Temannya Mas Reza itu. Wah. Ya Allah. Iya. Ya, selamat kasih Syari ya. Iya. Oke. Enggak lupa kok ya. Dari tadi terusannya dari Mbak Nyuman Sutren tadi. Pernah setahun berobat ke psikiater dok dari Lombok nih. Pernah 1 tahun. Oh ya, ini pernah. Oh yang ini. Ya, jadi ini pernah berobat ke psikiater ternyata juga. Boleh terusan gitu ya. Yang tadi dari Nyuman tadi ternyata dari Lombok itu. Iya, jauh sekali ya Lombok ya. Jadi memang ya seperti itu. Ya jelas kalau udah ke psikiatri silahkan mungkin dapat ini ya, dapat masukan, dapat asupan segala macam mestinya harusnya ya. Iya sudah mungkin. Bagaimana cara mengelola stresnya tadi? Betul lah, ya udah. Jadi itu ya. Ini juga dari Lombok ini, dari Balai Kupu Lombok ya. Ini juga pertanyaannya memang tidak ada hubungan tapi tidak apa-apa nih. Nggak ini apa-apa, saya ya, biar Balai variatif. Kupu Lombok ya. Ini Ini saya 15 Februari ini dari Instagramnya Alermuno ya. Saya 15 Februari positif COVID-19 dan isolasi. Swab negatif 14 Maret. Namun sampai hari ini saya masih memiliki gejala COVID-19 dan masih tetap benar. Maaf, saya masih bolak-balik kontrol dokter. Saya PNS, jadi saya khawatir untuk mulai ke kantor karena terbayang jika nanti bisa positif lagi saya trauma di ruang isolasi lama ini. Ini mungkin Dokter Budi terkait masalah untuk ruang isolasi lamanya ini, gimana ini? Mungkin ya karena stres tadi, gimana nih? Dari Balai Kupu nih, Balai Kupu Lombok ya. Dia ini ya, COVID ya. Ya, pernah COVID itu. Takut nanti kalau mau kerja kena COVID lagi terus diisolasi lagi. Kan stres nanti. Ya, yang penting kalau misalkan untuk aturan-aturan terkait dengan protokol kesehatan dijalankan betul ya. Kalau saya yakin bisa lah, yang namanya ikhtiar ya, bisa dilakukan dengan benar dan betul, akan menghindari ya terjadinya COVID juga mungkin bisa mengurangi terkait dengan kekhawatiran ya, yang sampai akhirnya menimbulkan stres ya. Jadi harus tetap dipatuhi. Kalau misalnya memang mau kerja ya intinya nggak ada masalah sebenarnya kan ya. Jadi yang penting semua protokol kesehatan betul-betul harus dipatuhi. Yang seperti tadi disampaikan Dr. Agus Joko, 5M kalau salah ya. Ya itu minimal itu ya. Jadi harus betul-betul dijalankan ya. Kalau misalkan tidak ingin terkena COVID yang saya mungkin menimbulkan stres. Iya. Jadi harus betul-betul seperti itu ya. Jadi di antaranya itu walaupun masih banyak sebenarnya ya. Dari mulut Balai Kupu ya saya tambahkan bahwasanya tadi terkait masa stres sudah sampaikan Dokter Budi ya. Terus untuk yang COVID ya, jadi untuk Sobat Muardi dan semuanya, jadi bahwasanya kalau seseorang itu sudah terkena COVID memang ini sampai sekarang ya Dokter Budi kan memang yang dilaporkan adalah gejala sisanya atau sequelenya itu panjang ya. Kadang sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jadi betul, memang akan merasakan kecapean, merasakan sesak, enggak bugar, itu memang efek gejala sisa. Gejala sisa atau dari COVID-19. Jadi seperti kalau sudah saya sampaikan ke penyintas ataupun pasien-pasien itu kan seperti kalau kita kena luka, ini kan sembuh tetapi bekasnya kan enggak bisa hilang. Nah, bekasnya ini yang ada di paru-paru itu juga tidak bisa hilang, sehingga pertukaran oksigen kan juga tidak bagus, terganggu ya. Terganggu. Jadi kekuatan kita untuk menghirup nafasnya, pertukaran udara itu juga, oksigen itu juga sangat menurun, sehingga kenapa kita akan merasa kok mudah capek, mudah lelah, tidak fit seperti dulu, ya akan seperti itu ya. Tapi nanti tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir, yang penting perlahan aja ditingkatkan, nanti akan kembali ya minimal mendekati yang normal dulu ya, bisa
nggak usah khawatir dan tetap protokol 5M dijalankan. Stres tadi udah sampaikan Dokter Budi bagaimana cara mengatasi stresnya. Saya yakin semua orang stres ya. Iya betul. Namanya juga di isolasi mandiri. Kecuali tadi yang di sini ada yang malah di isolasi mandiri malah tiktokan segala macam. Jadi nggak tahu. Bisa tiktokan ya. Itu ya. Ini terus dari Mom Farida Putri nih. Autoimun bisa menyebabkan manik depresif atau bipolar. Relax ajalah, jalani, nikmati, syukuri. Kalau belum parah nggak perlu obat. Oh ini malah itu masukan ya. Iya, masukan bagus mensupport ya. Saya RA, HNP, fibromialgia, diabetes dan hipertensi dan juga dyslipidemia. Keren. Bagus ya. Rheumatoid arthritis dengan HNP ya. Kemudian ada fibromialgia, ini sudah punya 2 autoimun ya. 2 autoimun dan fibromialgia dengan RA. HNP ada kelainan di tulang belakang dan kemudian ada DM dan hipertensi, dyslipidemia bagian dari DM, dan DM bisa juga mungkin suatu DM yang DM tipe 1 gitu, berarti nanti juga suatu autoimun. Dia punya 3 autoimun ya, ribet sekali ya. Banyak ya komorbidnya ya. Sehat-sehat semuanya nih ya. Umurnya nggak disebut kayak. Iya nih Mbak Farida Putri nih, berapa umurnya keren ya. Dari Instagram tadi Mbak, ini ini konsumsi obat flu ya, berdampingan obat autoimun karena sudah 2 hari saya flu dan pilek. Jadi kalau untuk obat autoimun tetap ya. Jadi untuk penyintas autoimun ya, obat reguler, obat yang sudah rutin jangan ditinggalkan ya, jangan ditinggalkan. Tetap diminum terus. Nanti akan ditambahkan obat untuk yang meredakan atau mengurangi gejala dari flu-nya. Ya. Tapi apapun ya dirubah dulu, dirubah pola hidupnya tadi, pola makannya, pola tidurnya, aktivitasnya ya, hindari di dalam ruangan ber-AC terlalu lama ya. Kadang sok keluar kena sinar matahari 5-10 menit saja, enggak usah lama-lama. Kelola stres dengan baik. Dengan baik. Dan nanti bisa bagus. Dan nanti kalau dengan itu semua belum bisa, baru nanti ditambahkan obat-obat flu, ya kan? Dan jangan lupa untuk yang vitamin C boleh ya, vitamin B boleh, vitamin D tetap wajib dipakai. Kalau penggunaan imunomodulator hati-hati, untuk yang penyintas autoimun memang tidak direkomendasikan diberikan pada penyintas autoimun ya. Jadi itu hati-hati. Begitu ya si Aji ya. Kemudian ada bawahnya Mbak, nggak ada ya. Dari Mbak Winarsi ya. Selamat pagi dok, saya pernah dirawat Dokter Budi di Pelabuhan 8 karena psikosomatik dan sempat depresi nih. Gimana cara efektif untuk menghindari dan mengendalikan emosi? Saya penyintas autoimun nih ya. Wih keren. Halo, selamat pagi Mbak Siang tuh Mbak Winasari ya. Semangat pagi ya. Iya, semoga tetap sehat ya buat Mbak Wina Asri ya. Mbak penyintas Wina ya. Ini penyintas autoimun, tetapi ya, karena psikosomatik dan depresi nih, sempat depresi nih. Ya, jadi memang tadi di awal sudah disampaikan ya, kita memang harus bisa mengelola ya terkait dengan stres ya. Jadi yang bisa menimbulkan emosi ya atau kelainan-kelainan yang terkait dengan psikologis ya. Jadi harus betul-betul dipahami betul ya. Kalau misalkan penyintas autoimunnya tidak terganggu, karena kan memang kalau misalkan kita berpikir jernih aja ya pada pasien-pasien dengan penyintas autoimun, kalau misalkan ada sebagai pemicu misalkan stresor muncul ya terkait dengan adanya emosi tidak bisa mengendalikan, justru malah akan memperparah ya kalau nggak saya untuk autoimunnya ya. Jadi jadi harus hati-hati ya. Dengan menyadari sepenuhnya seperti itu ya, kita bisa sebenarnya ya untuk menekan terkait dengan gangguan-gangguan yang misalkan kita bisa mengendalikan emosinya. Jadi hati-hati menyadari sepenuhnya terkait dengan keluhan-keluhan sebagai penyintas autoimun, karena kan yang tadi akan menimbulkan atau memperparah terkait dengan keluhan autoimunnya. Jadi harus hati-hati betul ya. Jadi kalau misalkan memang kebutuhan muncul, nggak masalah ya dengan melakukan tadi relaksasi bisa ya, dengan relaksasi bisa. Kalau misalnya sampai mengganggu sekali lah, baru nanti dengan mungkin bantuan obat yang diminum dari bagian psikiatri ya gitu. Ya mungkin dengan pengobatan kombinasi ya dari penyakit dalam misalkan ya
untuk pengobatan autoimunnya ya bisa dikombinasi dengan terapi dari bagian psikiatri. Nanti akan bisa membantu ya untuk mengendalikan emosi. Tapi pada awalnya lebih baik memang harus tadi ya mungkin dengan non farmakologi dulu ya, dengan istilahnya medis sepenuhnya. Kemudian kalau misalnya memang ini dilakukan juga dengan relaksasi bisa membantu. Relaksasi bisa membantu ya gitu. Ya. Jadi itu ya Mbak Winarsi. Ya. Jadi apapun kendalikan emosi ya. Ya yang penting adalah penyebab emosinya apa dulu, diketahui dulu. Dan jangan penyebab emosinya itu ya mohon maaf apa gitu, misalnya sama anaknya, sama ketemu anaknya terus. Winarsi Asri ya, jadi gitu ya Mbak Winarsi ya. Jadi bisa dikelola emosi bagaimana, nanti bisa konsultasi ke Dokter Budi lagi ya. Dokter Budi lagi nanti ketemu lagi, nanti bagaimana solusinya ya. Mungkin ada Dokter Budi nanti akan memberikan masukan, gambaran dan bagaimana sih seharusnya ya kan. Mungkin tidak yang terbaik tetapi yang paling mendekati untuk terbaik lah untuk yang Mbak Winarsi ya. Gitu ya Mbak Winarsi ya. Kemudian oh ini terusannya nih, Dok, kalau emosi yang tidak terkendali saya sering banting barang. Wah, saya tadi udah ngomong ya banting kursi, banting itu ya. Wah. Dan kadang terlintas untuk menyakiti diri sendiri. Bagaimana cara menghindari kecemasan yang berlebihan sehingga memicu emosi? Oh, banting barang. Wah, ini berarti solusinya paling bagus di rumah adalah plastik, barang plastik semua ya. Jadi kan piring plastik ya, gelas plastik itu mungkin bagus ya. Seng, sebenarnya malah seng bagus tuh. Yang kayak zaman dulu tuh yang apa itu yang itu ya cangkir yang pakai seng itu kan bagus ya. Iya. Wah, gitu keras. Gimana, Dok? Jadi kalau misalkan kondisi seperti ini sampai sudah membanting barang-barang di rumah ya, berarti kan memang mengganggu ya, baik dari istilahnya mengkhawatirkan dari pasien itu sendiri, juga mungkin dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Jadi memang sebaiknya tetap harus menggunakan ini ya, harus terapi ya, datang dengan psikiater ya untuk mendapatkan pengobatan yang terkait dengan gangguan emosinya ini, harus datang ya gitu ya. Apalagi ini terlintas untuk menyakiti diri sendiri nih. Iya, harusnya ya nanti akan diberikan pengobatan termasuk trik-trik untuk mengatasi munculnya kecemasan atau apalagi sampai menyakiti diri ya. Iya. Ya, bisa juga ya mohon maaf jangan sampai terus nanti mohon maaf percobaan bunuh diri ya, jangan sampai lah ya. Apapun nanti tetap masalah diselesaikan, nanti dibantu ke psikiatri, bisa datang ke Dokter Budi, nanti bisa konsultasi dengan Dokter Budi ya. Nanti Dokter Budi akan memilihkan mana yang terbaik ya, pilihkan obat yang terbaik bagaimana dan solusi yang terbaik ya. Tapi tetap apapun ya jangan sampai menyakiti diri sendiri ya dah. Iya, betul, itu yang penting sekali tuh. Karena kan memang kalau kasus pada penyintas autoimun memang yang dikhawatirkan gitu ya. Jadi kadang karena memang sudah merasa putus asa, merasa tidak diperhatikan ya, akhirnya maksudnya nggak ada jalan lain ya. Akhirnya mungkin muncul ide-ide bunuh dirinya ya. Jadi kadang menyakiti, mungkin dengan menyakiti diri dia akan merasa puas gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak perlu dilakukan. Nah, jadi kalau misalkan sampai sudah mengganggu seperti ini kondisinya ya memang harus datang ke bagian psikiatri ya untuk penanganan lebih lanjut ya, karena sudah berani membanting barang-barang ya, kemudian sudah menyakiti diri sendiri. Gitu ya Mbak Winarsi. Dan ini makanya Dokter Budi itu ya mohon maaf ini banyak, mungkin tidak hanya di penyintas autoimun di Sobat Morti, juga di sekitar kita ada. Jadi biasanya kayak gini kan, ini hubungannya yang paling dekat adalah dengan suaminya, biasanya suami atau putranya atau saudaranya. Jadi hubungannya dengan itu yang menyebabkan kadang masalah itu seringnya ini ya biasanya. Karena apapun kan misalnya yang perempuan kan penyintas kan kebanyakan di perempuan ya. Itu kadang dari pihak keluarga, suami atau suaminya sendiri kan reject atau menolak seperti itu yang sering menyebabkan kadang itu penyintas autoimun jadi tambah flare, tambah stres, tambah segala macam otomatis. Penolakan keluarga sendiri malah ya. Keluarga kurang mendukung ya. Terutama apalagi kalau suaminya, terus keluarga dari pihak suami juga kan. Ada juga, jadi saya juga mohon maaf, saya juga punya pasien kayak gitu banyak ya seperti itu. Jadi saya
betul-betul tahu ternyata seperti itu. Kalau seperti itu memang sulit sekali. Kalau sudah seperti itu kan nanti kan bisa flare, gitu, kambuh. Nah ini memang butuh datang ke dokter psikiatri. Biasanya memang pasien-pasien saya yang penyintas ini saya sarankan untuk ke psikiatri soalnya. Iya. Nggak apa-apa dok, nanti kita bantu di, apalagi kan masih satu lokasi deket ya. Iya, jadi ini, bisa lah nanti untuk saling istilahnya mungkin mengkomunikasikan terkait dengan terapinya ya. Jadi kita banyak kok nanti bisa, tidak harus mungkin dengan yang farmakologi ya, mungkin dengan psikoterapi. Dari teman-teman yang di bagian jiwa juga sudah banyak melakukan penelitian selama ini kerjasama dengan Dr. Agus Joko, dan itu ya terbukti memang kan bisa hanya dengan psikoterapi bisa membantu terkait dengan keluhan-keluhan mental pada pasien itu. Padahal kalau misalkan keluhan kejiwaannya atau psikologisnya membaik, secara tidak langsung juga kan istilahnya mempengaruhi kualitas hidup pasien itu sendiri, penyintas autoimunnya, sehingga harapan hidup itu lebih lebih besar gitu ya, untuk semangat itu lebih besar. Iya, gitu. betul sekali. Nah, nanti juga di samping itu juga akan mengurangi faktor stres lagi ya, karena kan terkait dengan kualitas hidup yang lebih baik pada penyintas autoimun gitu. Jadi gitu ya untuk semua penyintas autoimun, sobat muardi sekalian ya. Ini yang belum kita sapa nih, dari mana ini yang belum pada datang nih? Yang dari mana nih? Dari suaranya dari Lombok sudah, dari Kalimantan belum tadi, dari Sumatera nih, mana Medan, ya, Padang belum ada, terus dari Ambon, Maluku, ya, Papua ini belum pada store, ya. Silakan nanti present, ya, lama nggak pada presentasi nih. Dari itu ya, terus kemudian dari Mbak Franovnov ya. Dok, nih bagaimana membedakan rasa tidak nyaman pada tubuh karena autoimun, sedang kambuh, atau karena psikosomatis? Ini pertanyaan seperti ujian nih. Ujian nih, lagi nguji juga ya. Lihat ini nanti PPDS-nya Dr. Agus Joko ini. Tadi udah saya ingatkan. Apakah ini karena psikosomatis atau karena kambuh? Iya. Jadi yang jelas kalau misalkan ini kan dua diagnosis yang berbeda sebenarnya ya, gangguan psikosomatis dengan autoimun ya. Kalau psikosomatis sebenarnya kan memang ya tadi ya, jadi pasien datang ke pelayanan kesehatan ya, dia mengeluh adanya keluhan fisik ya, tetapi begitu dilakukan pemeriksaan mungkin komplit sampai pemeriksaan penunjang lain-lain komplit jemplit ya, bahkan mungkin ke beberapa dokter, tetapi tidak ditemukan adanya kelainan fisiknya ya. Jadi tidak ada yang mendasari berdasarkan keluhannya dia waktu datang ke ke pelayanan kesehatan ya. Jadi karena memang faktor psikologis yang bermain di dalamnya terkait dengan gangguan psikosomatis. Beda kalau misalkan keluhan-keluhan yang terkait dengan autoimun kan jelas ya, setelah dilakukan pemeriksaan memang ada ya. Nah, rasa nyaman itu berarti karena akhirnya bisa dibedakan karena misalkan karena autoimunnya atau karena memang faktor psikosomatis. Pokoknya pada kasus-kasus yang terkait dengan gangguan psikosomatis tidak ditemukan adanya kelainan fisik yang istilahnya nyata ya. Jadi memang dia hanya faktor psikologisnya yang berpengaruh pada keluhan fisiknya yang menyebabkan muncul kelainan fisiknya. Seperti itu. Bedanya segitu ya. Jelas adalah sama-sama sebenarnya ya, bisa nggak nyaman terkait dengan psikosomatis juga pada autoimun sama ya, tapi ya tadi membedakannya jelas sekali sebenarnya. Kalau misalkan pada pasien-pasien misalkan autoimun ya, mungkin tidak muncul psikosomatis karena sudah terdiagnosis jelas dia ada autoimunnya ya. Tapi pada pasien-pasien yang psikosomatis murni dia nggak ada istilahnya penyakit tertentu yang menimbulkan keluhan-keluhan fisik. Itu bedanya seperti itu sebenarnya. Nggak tahu bisa dipahami nggak? Sorry. Jadi yang jelas adalah silakan datang ke rumah saya Dr. Mahdi kalau memang sekitar dari rumah saya Dr. Mahdi, silakan konsul nanti ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa, tenang aja ya. Ngobrol itu sebagai suatu terapi, pengobatan, iya kan? Iya betul. Curhat malah ada curcol, tapi jangan curcol yang aneh-aneh lah. Curcol yang aneh-aneh kan ya, curcol tentang kondisi penyakitnya, tentang kondisi tubuhnya bagaimana ya. Jangan curcol, mohon maaf, ngerasani orang lain yo. Seperti itu. Jadi
Nanti dokter akan menentukan ini apakah ini sedang mengalami flare atau kambuh dari autoimun atau dari memang ada suatu gangguan psikosomatis yang diperlukan ya, butuh untuk diberikan solusi lah, ada solusi dari mungkin datang ke psikiatri ya, dokter psikiatri. Mungkin dokter Budi bisa nanti ke dokter Budi ya. Atau mungkin bisa mendatangkan ini ya, penyintas autoimun untuk konsul langsung terkait mungkin ada, iya nggak apa-apa ya, nanti diskusi di sini langsung enak. Kayak dulu kami waktu Mbak Merin Nafsa ya juga gitu ya, nggak ada masalah, nanti kan bisa hidup ya. Jadi sharing betul. Langsung ya, keluarganya nggak masalah monggo. Ya, oke. Jadi Mas Dandung Arsenio nih, sehat-sehat terus, Dokter Budi ya, sehat terus ya. Dari Dandung Arsenio nih. Aji ya, Aji tadi. Ini pasien saya, pasien Dokter Agus, ini dari Kediri ya. Minggu lalu habis kontrol di Muarti, mau tanya lagi dok, cara gabung di grup autoimun gimana ya dok? Nanti ada di akhir sesi ya Mas Aji, saya nanti akan menyampaikan nomor grup WhatsApp-nya autoimun ya, khusus yang penyintas autoimun saja yang ikut. Tapi ini karena nanti akan kita pisah ya, penyintas yang untuk yang laki sama yang perempuan, ini memang nanti kita pisah. Nanti join dulu, nanti akan kita tempatkan di, kan ada yang khusus yang umum Dokter Budi. Jadi kita punya komunitas grup autoimun dengan nomornya sudah ada, nomor WhatsApp-nya, tetapi mohon maaf ini hanya khusus penyintas saja yang boleh ikut. Kalau orang normal ya jangan, ini untuk penyintas autoimun ya kan. Yang kedua kali nanti akan kita bedakan di grupnya itu untuk yang laki dan perempuan. Jadi sehingga kan kalau mohon maaf misalnya ada yang perempuan, untuk pihak perempuan ada laki kan kita nggak nyaman juga kan, nggak nyaman untuk sharing macam-macam ya. Dan nanti silakan gabung dulu, nanti kita akan tempatkan Anda di sesuai grupnya ya. Si Mas Aji ini kan laki ya soalnya. Laki-laki ya? Bisa. Laki ada, jadi tapi memang terbanyak sih perempuan. Kalau ini kan laki kan ada di psoriasis, ini memang banyak di psoriasis, banyak di laki-laki juga ya. Sama ya psoriasis. Jadi seperti itu memang unda-undi ya. Ada lagi Mbak ini yang dari itu ya. Ini dari Mulfaridah ya, tetangga Jaten, oke. Ide bagus tuh dok, mendengarkan penyintas AI dalam live. Ya tadi kan, ya. Masukan yang bagus nggak apa-apa. Ya, nanti kapan-kapan kita pernah mendatangkan beberapa penyintas autoimun. Jadi waktu itu kita datangkan di sini dalam artian apa, untuk menggugah, mensupport penyintas autoimun lain. Jadi yang kita datangkan waktu itu ada yang sudah sarjana dengan autoimun. Beliau dengan autoimun walaupun ya mohon maaf agak terlambat tetapi bisa jadi sarjana ada. Ya, jadi kita datangkan. Ada juga yang dari nol terus dari bawah terus kemudian sekarang jadi seorang pengusaha. Itu juga pernah kita hadirkan di sini ya. Ini memang beberapa untuk mensupport yang teman-teman autoimun. Iya kan, kalau lewat ya. Live seperti ini kan bisa seluruh nanti dunia bahkan mungkin kan ya, iya kan ya. Seluruh dunia. Jadi itu ya, jadi memang bagus nanti kita hadirkan. Dan ini untuk yang sobat Muarti dan penyintas autoimun, silakan dicatat ya, silakan dicatat nomor WhatsApp-nya, nomor WhatsApp silakan dicatat ya, di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, 0852 8206 2239 ya. Silakan dicatat, nanti silakan ikut gabung ya. Dan jangan lupa ini ya, ini kan gini Dokter Budi kan ini kan jam sibuk ya, jam 9 sampai jam 10. Jadi kalau nggak bisa join secara langsung live ini, live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muarti. Jadi nggak usah kecewa kalau misalnya nggak ikut, bisa ikut live kan biasanya kan nggak bisa ikut live ini. Jam kerja sih, jam kerja sulit ya. Jadi nanti bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muarti. Ya dari episode sekarang dengan episode yang sebelumnya ini sudah ada 95 episode ya. Jadi sudah banyak. Jadi kemudian kalau sudah dilihat gimana Dokter Budi, kalau sudah jangan lupa diapain itu? Kalau sudah melihat ini hasilnya, like ya, follow, subscribe ya, and share ya, jangan lupa ya. Ya, harus ya. Dan karena memang apapun ini kan insya Allah di acara Sang Kopi Hangat itu tidak ada hoax ya. Jadi karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga insya Allah tidak ada hoax. Ini memang karena yang kompeten ya. Kecuali kalau saya mendatangkan, mohon maaf misalnya ini masalah psikosomatis
bipolar saya mendatangkan bagian kandungan yang nggak pas kan gitu. Ini sesuai kompeten ya. Iya, ya. Jadi mungkin ini nggak terasa ini waktu 1 jam cepat sekali. Padahal cepat. Ini kita lanjutkan mungkin dapat 2 jam. Katanya 3 jam kayak tadi. Ini mungkin yang terakhir Dokter Budi, mungkin ada statement yang terakhir dari Dokter Budi untuk yang penyintas autoimun maupun Sobat Marti terkait masalah bagaimana mengelola, menangani psikosomatis maupun bipolar ini. Gimana Dok? Baik ya, sebenarnya kalau khusus untuk penyintas autoimun ya, seperti kita ketahui bahwa pada kasus-kasus penyintas autoimun memang yang paling sering itu adalah terkait dengan gangguan psikologis juga muncul banyak sekali ya. Jadi yang utama sebenarnya harus bisa mengelola stres dengan baik ya, mengelola stres dengan baik ya. Nanti secara tidak langsung kalau misalkan sudah terkelola dengan baik, dia nanti akan bisa berpengaruh pada kualitas hidup ya. Kalau kualitas hidupnya sudah baik, jadi nanti pasien istilahnya justru akan bisa mengurangi keluhan-keluhan yang terkait dengan faktor psikologisnya. Jadi itu ya, kelola stres dengan baik, kemudian akan berpengaruh nanti pada kualitas hidup ya, sehingga kedepannya nanti akan lebih menjadi lebih baik ya terkait dengan penyintas autoimunnya. Iya. Gitu, ya. Terima kasih Dokter Budi. Semangat ya. Selamat ya. Terima kasih Dokter Budi dan atas ini kehadiran kita ya berkenan meluangkan waktunya untuk di acara Sang Kopi Hangat ini, dan juga terima kasih semuanya Sobat Marti dan penyintas autoimun. Jangan lupa berbahagialah, hindari stres, itu selalu pesan saya yang saya sampaikan, karena apapun di kondisi yang pandemik seperti ini masih menghibur kita semuanya, sehingga kita berharap semuanya bisa lepas dari pandemik ini sampai walaupun kapan berakhir. Iya, insya Allah moga-moga semuanya berakhir. Dan terima kasih pokoknya kembali ya Dokter Budi, dan terima kasih Sobat Marti, dan kita insya Allah akan ketemu lagi di hari Rabu minggu depan ya, di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 dengan topik yang berbeda ya. Dan kebetulan insya Allah di minggu depan hari Rabu sudah mulai bulan puasa Ramadan Ramadan nanti. Jangan lupa ikuti ya di minggu depan. Insya Allah kita akan membicarakan masalah bagaimana pola makan, pola nutrisi bagi penyintas autoimun dalam rangka menghadapi Ramadan ya. Stay tune, pokoknya harus ikut ya. Jadi memang kita sesuaikan dengan ini ya, kondisi pas kondisinya ya. Dan demikian terima kasih atas atensinya, dan mungkin cukup sekian 1 jam ya Dok. 1 jam ternyata cepat juga ya. Nggak terasa. Selamat pagi semua, dan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya.